Oke guys, hai, ketemu lagi di video saya. Kali ini kita akan masuk ke chapter yang namanya induksi matematika. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam chapter induksi matematika, kita belajar yang namanya notasi sigma dulu ya. Oke. Nah, notasi sigma itu apa sih? Notasi sigma adalah suatu notasi yang digunakan untuk menyatakan penjumlahan berurutan dari suatu bilangan yang sudah berpola. Jadi ada bilangan yang ada polanya atau biasa disebut barisan bilangan ya. Nah, nanti kita bakal jumlah-jumlahin pakai notasi sigma. Lambang dari notasi sigma adalah kayak bentuk E kayak gitu, tapi dia lancip semua. Kemudian notasi sigma yang fullnya artinya itu adalah sigma I sama dengan M, kemudian N di atasnya, itu harusnya di atas dan di bawah ya. Kemudian ada FI, nah artinya adalah FM ditambah FM tambah 1 ditambah FM ditambah 2 ditambah titik-titik sampai FN ya. Kalau kalian lihat formulasi matematika seperti ini pasti pusing. Nah, biar nggak pusing kita masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu kita punya kayak gini, sigma 7 I sama dengan 1, kemudian I ya. Nah, ini artinya apa? Kita pertama kali lihat dulu sigma itu, kita lihat yang paling bawah. Yang paling bawah itu tulisannya I sama dengan 1. Jadi nanti I yang ini kita ganti sama 1. Ya, oke, kita coba ganti sama 1. Jadinya 1. Kemudian setelah 1 kita harus tambahkan. Tadi kan sigma itu artinya penjumlahan ya. Jadi kita tambahin angka berapa. Selanjutnya kita harus tambahin angka setelah 1. Karena I-nya 1, jadi kita tambahin angka setelah 1 yaitu 2. Setelah 2 kita punya lagi 3, jadi tambah 3. Sampai kapan? Tambah 4, tambah 5, tambah 6, tambah 7. Ya, kenapa sampai 7? Karena atasnya itu angkanya 7. Jadi kita masukinnya sampai angka 7. Ya, bukan 7 angka tapi sampai angka 7. Nah, terus kita tinggal tambahin aja. Jadi sama dengan berapa nih? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Hasilnya adalah 28. Jadi sigma dari harusnya tulisannya gini, I sama dengan 1, kemudian 7-nya di atas, bukan di samping gitu ya. Nah, karena ketikan, jadi dia tiba-tiba ke samping atau kenapa. Nah, jadi sigma I sama dengan 17 dari I, itu hasilnya adalah 28. Perhatikan variabel yang ini dan variabel yang ini itu harus sama. Jadi kalau bawahnya tulisannya N, di sininya juga harus N. Ya. Kita coba ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 saya punya sigma I sama dengan 3. Sekarang I-nya itu mulainya dari angka 3, bukan angka 1. Artinya saya harus masukin angka 3 ke I sini. Ya. Jadi tulisannya 3 pangkat 2 ditambah. Kemudian saya harus masukin angka setelah 3. Angka setelah 3 adalah 4. Kemudian saya masukin 5. Kemudian saya masukin 6. Nah, kita stop sampai angka 6. Kenapa kita stop? Karena kita angka atasnya itu 6. Jadi kita setelah masukin angka 6 itu udah selesai. Jadi hasilnya berapa? Kita hitung 9 tambah 16 tambah 25 tambah 36. Hasilnya adalah 86. Nah, jadi sigma I 36 dari I kuadrat adalah 86. Gitu ya, cara ngitung sigma gampang banget ya kalau udah masuk ke contoh soal. Nah, kalau yang lebih ribet kayak gimana? Kayak gini, kita pertama kali tetap lihatnya sigma I sama dengan 2. Jadi kita masukinnya 2 dulu. Ya, kita masukin yang pertama 2 ke I-nya jadi 2 kuadrat. Dikurangi 4I, I-nya diganti jadi 2. Kemudian kurang 10. Nah, ini kita baru masukin yang 2. Terus sigma itu artinya penjumlahan. Jadi kita tambahin yang ketiga. Nah, yang ketiga, kenapa 3? Karena angka setelah 2 adalah 3. Tadi kita masukin 2, sekarang kita masukin 3. 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3
dikurang 10 ya, gitu. Nah kemudian ditambah lagi yang habis 3 berapa? 4 ya, kita tambahin 4. Oh sorry, ini bukan pangkat 3 tapi pangkat 2. Oke, ini pangkat 2. Terus kita masukin 4 pangkat 2 dikurangi 4 kali 4 dikurangi 10, dan seterusnya sampai kita masukin angka 7. Kenapa harus terakhirnya 7? Karena angka di atas sigmanya adalah angka 7. Jadi terakhirnya harus 7. Nah, ini kalau kita hitung berapa ya? Yang pertama adalah min 14. Yang kedua adalah min 13. Yang ketiga adalah min 10. Yang keempat adalah minus 5. Yang kelima 2, dan yang terakhir yang keenam adalah yang 7 kuadrat ini. Hasilnya adalah 11. Nah, kalau kita totalin semuanya, hasilnya adalah minus 29. Jadi, hasil dari sigma I sama dengan 2, atasnya 7, dari I kuadrat min 4I min 10, itu hasilnya adalah minus 29. Gitu ya, udah lumayan ngerti ya. Kalau udah ngerti, kita ke contoh soal nomor 4. Nah, apa yang kalian pikirkan kalau kalian mendapatkan soal nomor 4? Pertama kali jelas seperti yang saya bilang, kita lihat I-nya dulu. Oh, I-nya 3. Jadi kita harus masukin 3 ke ya, nggak ada I-nya ya. Jadi kita nggak bisa masukin 3-nya. Karena kita nggak bisa masukin 3-nya, ya, anggaplah kita masukin sini, tapi nggak ada I-nya kan. Nah, karena nggak ada I-nya, jadi kita nggak bisa tulis apa-apa selain tulis 4. Ya, oke. Biasanya sih kalau misalnya ini 4I ya, kalau 4I berarti kita tulisnya 4 dikali 3 gitu kan. Kita masukin I-nya 3, jadi 4 kali 3. Tapi karena di sini nggak ada I-nya, jadi dia nggak bisa masuk. Jadi kita tulisnya 4 aja. Nah, setelah angka 3 ada angka 4 kan. Nah, angka 4 ini harus masuk juga ke sini, bener nggak? Ketika dia harus masuk ke sana, dia nggak bisa masuk karena nggak ada I-nya. Jadi kita mau nggak mau tulis 4 lagi. Setelah I4 ada I5, masukin lagi sini. Bisa nggak masuk? Nggak bisa, nggak ada I-nya. Jadi kita mau nggak mau tulis 4 lagi untuk yang I5. Terus sampai I10, I6 tulis 4 lagi, I7 tulis 4 lagi, I8, I9, I10. Jadi kita punya berapa angka 4? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita tinggal hitung 8 kali 4. Hasilnya adalah 32. Nah, gitu. Ya. Oke, nah terus notasi sigma itu punya sifat-sifat. Sifat-sifat yang pertama adalah jika C adalah konstanta, maka sigma I sama dengan 1. Nah, sifat-sifat ini semuanya tipenya khusus ya, karena dia I-nya selalu mulai dari angka 1. Sorry. Nah, jika sigma I sama dengan 1 sampai N, C, maka hasilnya pasti NC. Ya. Nah, ini saya salah tulis, harusnya I-nya sama dengan 1 biar sesuai sama sifat ya. Jadi kalau saya punya sigma I sama dengan 1/10 dari 4, itu hasilnya kita nggak perlu kayak tadi tulis 4 tambah 4 tambah 4 tambah 4, nggak usah ya. Kita sekarang udah punya sifat, sifatnya adalah NC. N-nya adalah 10, jadi tinggal tulis 10 dikali 4, jadi hasilnya adalah 40. Nah, ini cuma berlaku untuk yang konstanta aja ya, yang ada I-nya. Oke, dan I-nya itu harus 1 ya, kalau nggak 1 nggak berlaku. Tapi kalau kalian pengen tahu kalau nggak 1 gimana caranya ya, sigma I sama dengan 3 misalnya, ininya 10 dari 4 sama dengan titik-titik. Nah, caranya adalah kita harus ngerubah si I yang ini tuh menjadi 1. Oke. Atau kita bisa hitung dari 3 sampai 10 ada berapa angka.
Dari 3 sampai 10 itu ada berapa angka ya? 10 kurang 3 berapa? 7 ya. Tapi jangan lupa 3-nya harus dihitung, jadi 7 tambah 1 sama dengan 8. Jadi untuk yang ini bukan 10 dikali 4, tapi 8 dikali 4. Hasilnya 32. Gitu. Ya. Oke. Ya, tapi yang ini karena tidak ada di sifat ya boleh dilupakan. Itu tadi cuman tambahan doang. Ya, yang penting yang I1. Kemudian yang kedua, jika K adalah koefisien, maka K-nya itu boleh dikeluarin. Maksud dari notasi ini adalah K-nya itu boleh dikeluarin ke depan. Ya, contoh, misalnya saya punya notasi sigma seperti ini. Ini notasi sigmanya bisa saya ubah dulu menjadi sigma I sama dengan 3, atasnya 10. Nah, si 2 ini nih, si 2 ini kan koefisien punyanya si I kuadrat kan. Dia bisa keluar ke depan, jadi 2 di depan, baru dalamnya saya tulis I kuadrat lagi. Nah, jadi cara ngitungnya adalah 2-nya tetap di depan, kemudian buka kurung. Buka kurungnya itu masukin si 3-nya kayak biasa. Jadi 3 pangkat 2 ditambah habis 3 berapa? 4. Habis 4 berapa? 5. Habis 5 berapa? 6. Sampai berapa? Sampai 10. Ya, terus kita hitung satu persatu, jadi 2 dikali 3 kuadrat itu 9, tambah 16, tambah 25, tambah 36, dan seterusnya sampai 100. Dan hasilnya adalah 2 dikali 380. Nah, 2 dikali 380 berapa? 760 ya. Jadi hasilnya adalah 760. Gitu ya, itu sifat nomor 2. Jadi kalau ada koefisiennya boleh dikedepanin. Sifat nomor 3. Nah, nomor 3 itu ada penjumlahan ataupun pengurangan. Itu kita bisa pisah-pisah mereka satu persatu ya. Contoh, misalnya sigma I3 10 itu bisa kita pisah menjadi seperti ini. Jadi sigma I sama dengan 3, kemudian 10. Nah, ini kita pisah menjadi 2I kuadrat dulu. Terus ditambah lagi, sigmanya muncul lagi, I sama dengan 3, atasnya 10 masih, ditambah yang I. Kemudian ditambah yang 5, sigma I sama dengan 3, 10, ditambah 5. Nah, tujuan dari ini adalah biar kita ngitungnya satu persatu, biar lebih kecil angkanya, sebenarnya tujuannya itu. Nah, apalagi di sini ada koefisien. Koefisien tadi bisa dikedepanin ya. Di 2 ke depan. Kemudian sigma I sama dengan 3, 10 dari I kuadrat. Ditambah sigma I sama dengan 3, 10 I. Ditambah lagi sigma I sama dengan 3, 10 dari 5. Nah, baru kita hitung satu persatu ya. Cara ngitungnya gimana? 2-nya tetap di depan, kemudian kurung kurawal. I-nya masukin dulu ke sini yang 3. Jadi 3 kuadrat langsung ya. 3 kuadrat berapa? 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25 sampai 10 kuadrat. 10 kuadrat adalah 100. Nah, ini kamu tambahin semua. Ditambah yang I ini nih. Yang warna merah ini yang I, kita masukin 3-nya jadinya 3 tambah 4 tambah 5 sampai terakhir 10 ya. Kemudian yang biru ini, yang biru itu cuman ada 5 doang angkanya. Jadi 5 untuk yang 3, I sama dengan 3, tulis 5 aja. Terus tulis 5 lagi untuk I4, I5, I6, I7, I8. Kemudian bisa digeser nggak? Oke, I8, I9, I10 ya. Tinggal kita hitung satu persatu. 2 kali ini tadi udah di atas, hasilnya berapa? 380 ya tadi ya. Ditambah, nah yang ini hasilnya adalah 52 yang merah. Yang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali 5, 40. Nah, jadi kita hitung satu persatu. 760
ditambah 92. Hasilnya adalah 852. Nah, gitu. Ya. Jadi memudahkan perhitungan kalian biar lebih kecil angkanya. Oke, nah segitu penjelasan tentang notasi sigma. Nanti habis ini kita masuk ke induksi matematik ya. Tapi sebelum itu pastinya ada tugas dulu buat kalian. Jangan lupa bikin tugasnya yang rajin ya. Oke, see you in my next video.